Shalom saudara-saudara. Pada saat ini saya Pendeta Christian of Mawicere rindu mengajak lagi kita untuk sama-sama memikirkan sebuah bagian Alkitab, yaitu dari Roma 8 ayat 1 sampai 17, untuk kita pikirkan bersama-sama dalam rangka mempersiapkan sebuah konsep pemberitaan firman atau konsep khotbah. Oleh karena bagian Alkitab Roma 8 ayat 1 sampai 17 ini adalah merupakan bagian yang akan dibaca dan diberitakan dalam pemberitaan firman Tuhan di Gereja Masih Injili di Minahasa pada hari Minggu tanggal 8 Juni 2025 sampai tanggal 14 Juni nanti. Dan hari Minggu tanggal 8 Juni itu adalah merupakan perayaan Hari Pentakosta atau Hari Ketuhanan Roh Kudus bagi umat Kristen di dunia ini. Nah, saya pikir oleh karena bagian Alkitab ini cukup panjang supaya saya dapat mengefisienkan waktu, nanti bagian Alkitab itu kita baca masing-masing di rumah, dan saya akan langsung masuk pada beberapa pemikiran tentang bagian Alkitab Roma 8 ayat 1 sampai 17 ini. Nah, sebelum kita lakukan itu, saudara-saudara, mari kita berdoa meminta bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan, sumber segala hikmat, kami memuji dan mengagungkan Engkau atas hikmat yang Engkau karuniakan bagi gerejamu, bagi orang-orang percaya, bagi pelayan-pelayanmu, untuk memikirkan, memahami, menyelami kehendak-Mu, kehendak mana yang selalu menjadi sumber kehidupan bagi orang-orang percaya, bagi gereja. Kami bersyukur untuk kesempatan yang Kau berikan pada kami saat ini memikirkan bagian firman Tuhan yang tertulis di dalam Roma 8 ayat 1 sampai 17 yang akan menjadi sumber pemberitaan firman Tuhan di Gereja Masih Injili di Minahasa pada tanggal 8 sampai 14 Juni tahun 2025 ini, Tuhan. Karena itu merupakan satu kepatutan bagi kami untuk mempersiapkan diri dalam rangka pemberitaan firman tersebut. Maka sekarang kami akan memikirkan bagian Alkitab ini, dan kami selalu menyadari akan kebergantungan kami pada anugerah pimpinan kuasa Roh Kudus, supaya kami dapat memahami dengan benar maksud-Mu, dan bahkan apa yang Kau mau sampaikan, Kau taruh dalam pikiran kami menjadi konsep yang kami akan persiapkan menjadi bahan pemberitaan firman Tuhan. Kami serahkan beberapa menit ke depan ini ke dalam tangan Tuhan. Roh Kudus tuntun kami, pimpin kami. Segala kemuliaan hanya kami persembahkan kepadamu, Tuhan. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara-saudara, Roma 8 ayat 1 sampai 17 ini akan menjadi sumber pembacaan firman Tuhan dan sekaligus sumber pemberitaan firman Tuhan di Gereja Masih Injili di Minahasa pada hari Minggu 8 Juni 2025, jadi lusa nanti, 2 hari ke depan nanti. Dan hari Minggu 8 Juni itu adalah merupakan Hari Raya Gerejawi, dalam hal ini Hari Raya Pentakosta atau Hari Ketuhanan Roh Kudus. Nah, Gereja Masih Injili di Minahasa telah membingkai pemberitaan firman Tuhan dari Roma 8 ayat 1 sampai 17 ini dengan sebuah tema. Dan tema itu adalah semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Mari kita memikirkan apa yang Tuhan hendak bukakan dan ungkapkan kepada kita dari Roma 8 ayat 1 sampai 17 ini. Saudara-saudara, dari teks firman yang tertulis dalam Roma 8 ayat 1 sampai 17 ini, kita akan belajar tentang dua karya atau pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita sebagai orang percaya. Nah, dua pekerjaan Roh Kudus itu, yang pertama adalah pekerjaan Roh Kudus dalam rangka keselamatan manusia,
yang oleh para reformator seperti Martin Luther dan Johannes Calvin menyebut karya Roh Kudus dalam rangka keselamatan manusia itu dengan istilah justification atau pembenaran. Dan yang kedua, pekerjaan Roh Kudus dalam rangka memimpin orang percaya untuk bertumbuh dalam kekudusan. Dan oleh para reformator itu menyebut karya Roh Kudus ini dengan istilah sanctification. Nah, mari kita lihat saudara-saudara dua karya Roh Kudus yang terkandung dalam Roma 8 ayat 1 sampai 17 ini. Yang pertama, pekerjaan Roh Kudus dalam rangka keselamatan manusia atau justification. Itu saudara-saudara dapat kita lihat pada ayat 1 sampai 3 dari Roma 8 ini. Ayat 1 sampai 3 itu saya bacakan kembali, berkata begini. Roma 8 ayat 1 sampai 3 itu berkata begini. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging, yang dikuasai dosa. Karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Nah, saudara-saudara, perhatikan kalimat pertama dari ayat 1 sampai 3 ini. Katakan di situ, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Apakah saudara percaya? Apakah saudara beriman pada Yesus Kristus? Nah, lebih jelas lagi, apakah saudara telah mempercayakan hidup saudara pada Yesus Kristus? Nah, saya kira ini pertanyaan yang konkret, sebab iman itu definisinya ialah percaya dan mempercayakan hidup pada Kristus. Itu iman. Maka pertanyaannya, apakah saudara sudah percaya, sudah beriman kepada Yesus, dan bahkan apakah saudara telah mempercayakan hidup saudara pada Yesus Kristus? Kalau sudah, berarti tidak ada lagi penghukuman, tidak ada lagi murka Allah, tidak ada lagi neraka, tidak ada lagi maut, tidak ada lagi kebinasaan yang akan terjadi pada saudara. Yang ada pada saudara sekarang ialah kehidupan kekal, dan itulah keselamatan. Inilah Injil, saudara-saudara, yaitu berita keselamatan bahwa setiap orang yang hidup dalam Kristus adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Sehingga tidak ada lagi penghukuman dari Allah yang akan menimpa mereka. Mengapa? Karena dosa-dosa kita yang membuat kita akan mengalami maut, penghukuman kekal Allah, murka Allah. Dosa-dosa itu telah ditanggung oleh Yesus melalui kematiannya di kayu salib. Sehingga murka dan penghukuman Allah yang seharusnya kita tanggung telah ditanggung Yesus ganti kita melalui penderitaan dan kematian salibnya, sehingga tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Jadi saudara-saudara, untuk lebih jelasnya begini prosesnya. Kita mengenal Allah kita adalah Allah Tritunggal. 3 pribadi, tetapi dalam satu hakikat. Itu yang disebut dengan Allah Tritunggal. Nah, Allah Bapa menyediakan keselamatan untuk manusia berdosa yang sedang berjalan menuju pada maut, penghukuman kekal itu. Jadi Allah Bapa menyediakan keselamatan. Lalu Allah Anak, yaitu Yesus, datang ke dalam dunia. Nah, peristiwa Allah Anak, yaitu Yesus, datang ke dalam dunia, itulah yang kita sebut inkarnasi, yaitu menjadi daging, menjadi manusia. Allah Anak datang ke dalam dunia menjadi manusia untuk apa? Misi dari Allah Anak datang ke dalam dunia yaitu untuk menebus dosa manusia. Lalu
Allah Roh Kudus pribadi yang ketiga itu menerapkan penebusan yang dilakukan oleh Yesus di salib kepada orang-orang yang dipilih oleh Allah Bapa, yang ditentukan oleh Allah Bapa untuk diselamatkan. Sehingga dosa mereka ditebus dan hidup mereka dibenarkan di hadapan Allah dan beroleh keselamatan, yaitu hidup kekal. Lalu, bagaimana Roh Kudus menerapkan karya penebusan Yesus di salib itu kepada manusia? Yang pertama, Roh Kudus memperjumpakan seseorang dengan Injil atau firman Kristus. Lalu, melalui firman Tuhan, Roh Kudus menimbulkan iman di dalam hati seseorang. Itu yang dicatat dalam Roma 10 ayat 17. Iman timbul dari pendengaran, yaitu pendengaran oleh firman Kristus. Jadi, Roh Kudus itu memperjumpakan seseorang dengan Injil, yaitu firman Kristus. Lalu melalui firman Kristus itu Roh Kudus mendownload, menimbulkan iman di dalam hati seseorang. Nah, ketika seseorang beriman kepada Kristus, maka dia dipersatukan. Dipersatukan dengan Kristus. Kita ingat, dosa itu membuat manusia terpisah dengan Allah. Nah, iman itu mempersatukan manusia dengan Allah melalui Kristus. Jadi ketika seseorang beriman, orang itu dipersatukan dengan Kristus. Ketika dia dipersatukan dengan Kristus, dosa-dosanya diperhitungkan kepada Kristus dan ditanggung oleh Kristus melalui kematian Kristus di salib. Dengan kata lain, ketika seseorang dipersatukan dengan Kristus, maka karya penebusan dosa yang dilakukan Kristus di salib diberlakukan oleh Roh Kudus kepada orang itu. Tetapi juga kebenaran Kristus yang sempurna diperhitungkan kepada orang itu. Nah, dalam hal ini saudara-saudara, ketika seseorang melalui iman kepada Kristus dipersatukan dengan Kristus, terjadi pertukaran. Dosa orang itu ditimpakan kepada Kristus, sehingga Kristus yang mengalami murka dan hukuman Allah atas dosa-dosanya itu, sebaliknya kebenaran Kristus diberlakukan kepada orang itu. Maka terjadilah apa yang kita sebut dengan istilah pembenaran atau justification. Melalui iman, Allah Bapa di surga melihat orang itu benar, kita benar, dan layak beroleh keselamatan kekal surgawi. Nah, inilah yang dikandung maksud oleh ayat 1 sampai ayat 3. Nah, sehubungan dengan hal ini, saudara-saudara, Yohanes Calvin mengatakan, ketika Allah menganugerahkan iman melalui pekerjaan Roh Kudus kepada manusia, di dalam iman itu sendiri ada dua anugerah yang oleh Yohanes Calvin disebut duplex gratia of faith. Duplex itu artinya ganda. Jadi duplex gratia of faith artinya anugerah berganda dari iman. Yaitu ketika seseorang bertobat dan menjadi percaya kepada Yesus, ia dipersatukan dengan Kristus. Lalu Tuhan menganugerahkan kepadanya dua hal. Anugerah pertama itu yang kita kenal dengan istilah justification atau pembenaran. Artinya ketika seorang percaya kepada Yesus, maka imannya itu membuat karya penebusan dosa yang Yesus lakukan di kayu salib berlaku padanya. Ketika karya penebusan dosa yang Yesus lakukan di salib itu berlaku padanya, maka dosanya ditebus dan kebenaran Kristus diperhitungkan kepadanya. Maka di mata Allah ia benar sehingga layak memperoleh keselamatan. Anugerah yang kedua ialah sanctification atau pengudusan. Di dalam perjalanan hidup kita, Calvin mengatakan, kita masih melakukan hal-hal yang berdosa. Maka diperlukan anugerah yang kedua ini, yaitu pengudusan di sepanjang kehidupan kita. Anugerah yang pertama, yaitu justification, terjadi satu kali seumur hidup. Anugerah yang kedua, yang tadi kita sebut dengan istilah sanctification, terjadi di sepanjang kehidupan kita. Nah, maka sekarang selanjutnya kita akan melihat anugerah yang kedua itu, sanctification.
Yang kedua, saudara-saudara, pekerjaan Roh Kudus dalam rangka pengudusan orang percaya atau sanctification. Ini yang dicatat pada ayat 4 sampai 17. Setelah Roh Kudus menerapkan penebusan yang Yesus lakukan di salib kepada kita, sehingga kita ditebus dari dosa, dibenarkan di hadapan Allah, dan beroleh keselamatan, selanjutnya Roh Kudus bekerja membuat kita bertumbuh dalam kekudusan atau sanctification. Saudara-saudara, Allah Bapa adalah kudus. Allah Anak juga adalah kudus. Dan Roh Allah, yaitu Roh Allah Bapa dan Roh Anak, adalah juga kudus. Karena itu disebut Roh Kudus. Nah, karena itu pekerjaan dari Roh Kudus ini adalah membuat kita menjadi kudus. Membuat orang-orang percaya bertumbuh dalam kekudusan. Imamat 20 ayat 26 berkata, "Kuduslah kamu bagiku, sebab aku ini Tuhan kudus." Dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 15 dan 16 dikatakan begini, "Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus." Jadi saudara-saudara, Tuhan yang sudah membebaskan Israel dari perbudakan menghendaki umat Israel hidup kudus karena Dia adalah Tuhan yang kudus. Demikian juga Tuhan yang sudah membebaskan kita dari dosa dan penghukuman menghendaki kita untuk hidup kudus karena Dia adalah Tuhan yang kudus. Maka Roh Kudus bekerja di dalam diri orang percaya, dalam diri kita, untuk memimpin, membentuk kita menjadi orang-orang yang hidup kudus. Saudara-saudara, kita lihat alasan untuk panggilan hidup kudus adalah jelas sekali, yaitu karena Tuhan kita kudus. Berarti panggilan untuk hidup kudus adalah panggilan untuk hidup seperti Tuhan. Hidup kudus seperti Tuhan. Bagaimanakah itu, saudara-saudara? Yaitu hidup seperti yang ditunjukkan oleh Yesus. Seperti yang bisa kita lihat dan pelajari di Alkitab Perjanjian Baru. Kehidupan Yesus adalah prototipe, contoh utama, patron untuk kehidupan kudus orang-orang percaya. Jika kita ingin melihat pekerjaan Roh Kudus yang sempurna dalam diri seorang individu, lihatlah itu pada Yesus Kristus. Sesungguhnya semua yang Yesus katakan, semua yang Yesus lakukan adalah pekerjaan Roh Kudus di dalam dirinya. Yesus adalah contoh pertama dan utama dari kehidupan yang kudus oleh pekerjaan Roh Kudus di dalam dirinya. Maka Roh Kudus bekerja di dalam kita untuk memimpin kita bertumbuh dalam kekudusan, sehingga makin hari karakter kita makin menjadi seperti karakter Kristus. Lebih jelas lagi, saudara-saudara, ketika Roh Kudus memimpin kita untuk bertumbuh dalam hidup yang kudus, maka kita akan menghasilkan buah-buah roh, seperti yang dicatat dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Saudara ingat 9 buah roh itu? Yaitu apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. 9 buah roh, saudara. Itu manifestasi dari kehidupan yang kudus. Seperti yang dicontohkan, ditunjukkan, diteladankan oleh Kristus. Nah, dalam teks Roma 8 yang kita baca tadi, Rasul Paulus mengajak jemaat di Roma untuk hidup menurut roh. Dan itu berarti, kata Paulus, memikirkan hal-hal yang dari roh dan melakukan hal-hal yang dari roh. Asumsinya, Roh Kudus telah diberikan kepada orang-orang percaya, kepada kita. Tinggal di dalam hati kita.
dalam hati orang-orang percaya untuk memimpin orang percaya hidup dan bertumbuh dalam kekudusan. Bila demikian, saudara-saudara, bagaimana cara kerja Roh Kudus dalam hidup kita untuk memimpin kita untuk hidup dalam kekudusan dan bertumbuh dalam kekudusan, sehingga kita hanya memikirkan, memperkatakan, dan melakukan hal-hal yang dari roh, yaitu menghasilkan buah-buah roh tadi. Bagaimana cara kerja Roh Kudus itu? Yaitu Roh Kudus memakai firman Allah yang tertulis dan firman Allah yang diberitakan. Yohanes Calvin mengatakan, iman membutuhkan firman Allah dan Roh Kudus memakai firman Allah untuk menumbuhkan iman dan kehidupan yang kudus. Sekali lagi, Calvin mengatakan hal yang penting sekali ini, yaitu iman membutuhkan firman Allah dan Roh Kudus memakai firman Allah untuk menumbuhkan iman dan kehidupan yang kudus pada orang-orang percaya. Ketika Roh Kudus menimbulkan iman di dalam hidup kita, Dia memakai firman Allah. Ketika firman Allah masuk dalam telinga, pikiran, dan hati kita, Roh Kudus bekerja memakai firman Allah itu untuk membuat kita menjadi percaya kepada Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita, lalu berserah kepadanya. Nah, ketika Roh Kudus memimpin kita untuk hidup kudus dan bertumbuh dalam kekudusan, Dia masih dan terus memakai firman Allah. Firman Allah adalah makanan dari iman. Firman Allah mengajar kita, membimbing kita, mengingatkan kita, menegur kita, supaya kita terus hidup kudus di hadapan Allah. Saudara-saudara, kata roh dalam perjanjian lama, bahasa aslinya Ibrani ditulis dengan istilah ruah. Sedangkan dalam perjanjian baru, bahasa Yunani ditulis dengan istilah pneuma. Nah, baik ruah maupun pneuma adalah kata yang mengandung arti udara yang bergerak atau hembusan angin. Selain daripada itu, dua kata itu, yaitu ruah dan pneuma, juga dalam pemakaiannya di Alkitab, menunjuk pada kekuatan, energi, tenaga, kehidupan. Nah, saudara-saudara, sesungguhnya ketika Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru memakai kata ruah dan pneuma untuk roh Allah, penekanannya bukan pada sifat imaterial. Imaterial artinya sesuatu yang tidak kelihatan seperti angin atau udara. Ya, penekanannya bukan sifat imaterial dari roh itu, tetapi penekanannya ada pada substansi dari ruah dan pneuma itu. Apa substansi dari roh itu? Yaitu kuasa, energi, kekuatan. Roh Kudus dengan kuasanya bekerja dalam diri orang percaya untuk menciptakan kehidupan rohani, menimbulkan pertobatan dan hidup baru. Roh Kudus menguduskan, memperlengkapi, memberi karunia, memanggil, mendorong kita untuk menghasilkan buah. Ia menyediakan kuasa untuk kita melayani. Ketika Roh Kudus bergerak dengan kuasanya, orang-orang akan dibawa kepada Yesus untuk menerima keselamatan, juga untuk bertumbuh dalam kekudusan, untuk membenci, melawan, dan mengalahkan dosa, untuk bertumbuh dalam kehidupan yang mengasihi Tuhan, mencintai ibadah, suka belajar firman, dan untuk bertumbuh dalam karakter Kristus yang menghasilkan buah-buah roh. Kita akan menjadi orang-orang yang memiliki keintiman yang penuh kasih dengan Tuhan dan taat pada firman-Nya, taat melakukan hukum-hukumnya. Ketika Roh Kudus dengan kuasanya bekerja dalam diri kita, kuasanya akan sedemikian hebat sehingga kita tidak dapat menolak untuk diubahkan. Kehidupan yang ditransformasikan, diubahkan, makin hari akan makin terjadi pada diri kita. Tadinya penuh dengan kebencian, sekarang menjadi orang yang penuh kasih. Tadinya penuh kebohongan, sekarang menjadi orang yang penuh kejujuran. Tadinya penuh kecemaran, sekarang hidup suci. Tadinya tidak suka beribadah, sekarang begitu suka dan tekun beribadah. Tadinya pikiran negatif,
Sekarang selalu positif. Tadinya tidak mau melayani, sekarang terlibat aktif dalam pelayanan, dan seterusnya. Itu pekerjaan Roh Kudus dalam diri kita yang memimpin kita untuk hidup kudus. Namun, saudara-saudara, kalau ternyata dalam hidup kita ini, kita lebih memilih untuk hidup menurut daging, memikirkan hal-hal yang dari daging, dan melakukan perbuatan-perbuatan daging. Daging dalam Roma 8 ini, saudara-saudara, berbicara tentang tubuh yang dikuasai dosa. Maka kalau kita memikirkan hal-hal yang dari daging, melakukan hal-hal yang dari daging, berarti kita hidup menurut daging, yaitu menurut keinginan-keinginan yang berdosa. Ayat 7 mengatakan, berarti kita masih seteru Allah. Dan itu berarti kita belum mengalami anugerah roh yang pertama, yaitu pembenaran dan keselamatan atau justification. Dan itu berarti penghukuman Allah masih tersedia bagi kita. Dan ayat 8 menegaskan itu, bahwa orang yang hidup dalam daging tidak berkenan kepada Allah. Ayat 9 makin menegaskan lagi, bahwa ia bukan milik Kristus. Kalau bukan milik Kristus, ya jelas karya penebusan dosa yang Yesus lakukan tidak terjadi padanya. Kalau tidak terjadi padanya, berarti juga sanctification, pekerjaan Roh Kudus yang kedua yang menumbuhkan kekudusan itu tidak akan terjadi. Sebab sanctification hanya terjadi pada orang-orang yang telah mengalami justification, telah menjadi milik Kristus, dipersatukan dengan Kristus. Saudara-saudara, maka hidup dalam pimpinan Roh Kudus membutuhkan ketaatan. Taatilah pimpinan Roh Kudus yang mau mengubahkan hidup kita, menuntun kita pada kehidupan yang bertumbuh dalam kekudusan. Kalau kita berada dalam proses ini, saudara-saudara, ayat 14 katakan, kita adalah anak Allah. Ayat 14 katakan, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Saudara-saudara, mari kita memikirkan konteks yang melatar belakangi pengajaran teologi yang terkandung di dalam konsep ayat 14 itu. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Saya mau mengajak kita untuk melihat konteks yang melatar belakangi ayat 14 itu, saudara-saudara. Ada 4 hal yang sangat penting terjadi dalam hidup seseorang ketika ia diadopsi menjadi anak dari keluarga yang lain. Dan 4 hal ini juga yang terjadi pada orang-orang yang diangkat menjadi anak Allah. Yang pertama, saudara-saudara, dalam tradisi Romawi di zaman Paulus, orang yang diangkat anak oleh keluarga lain, semua hak di keluarga lamanya dihapuskan. Dia tidak punya hak apapun, termasuk warisan di dalam keluarga lama itu. Dan dia mendapatkan semua hak di dalam keluarga barunya, keluarga yang mengadopsinya. Dia sudah tidak bisa kembali pada keluarga lamanya ketika dia sudah diadopsi oleh satu keluarga baru. Dan dia tidak boleh mencoba untuk mendapatkan sesuatu lagi dari keluarga lamanya. Semua benar-benar terputus dari masa lalu. Dan dia memiliki semua hak sebagai anak yang sah sepenuhnya di keluarga barunya. Jadi, konteks adopsi di zaman Romawi dulu berbeda dengan konteks adopsi di zaman sekarang. Kalau di zaman sekarang, anak adopsi atau anak angkat tidak punya hak yang sama dengan anak kandung lainnya. Jadi seperti bukan anak kandung. Kalau di zaman Romawi, anak angkat yang diadopsi dijadikan sama dengan anak kandung lainnya. Haknya pun sama dengan anak kandung lainnya. Yang kedua, anak yang diadopsi itu menjadi pewaris harta ayah barunya, keluarga barunya. Bahkan setelah dia diadopsi lalu ada anak-anak lain yang dilahirkan oleh mama barunya, mereka tidak bisa, anak-anak lain yang lahir dari kandungan orang tua itu tidak bisa mengklaim hak waris yang telah dimiliki
anak adopsi itu. Yang ketiga, kehidupan lama anak yang diadopsi ini benar-benar dihapuskan seolah-olah dia tidak pernah hidup bersama keluarga lamanya. Hak waris dari ayah sebelumnya dihapuskan. Demikian juga kalau ayah sebelumnya mewariskan hutang kepadanya, maka hutang itu juga dihapuskan. Semua utangnya dibatalkan, di tempat semua catatan dihapuskan seolah-olah dia lahir pada hari dia diadopsi. Semua yang lama hilang. Hilang dari keberadaan hidupnya. Dia menjadi seperti orang yang baru saja memulai hidupnya. Yang keempat, di mata hukum Romawi, anak yang diadopsi menjadi permanen dan mutlak anak dari ayah barunya. Saudara-saudara, ketika Roh Kudus mengadopsi kita, lalu kita menjadi anak Allah, itulah juga yang terjadi pada kita. Semua hak kita terhadap keluarga kita sebelumnya, yaitu keluarga kerajaan kegelapan, yang bapak kita dulu, yaitu iblis, dibatalkan, diputuskan. Kita mendapatkan semua hak sebagai anak sepenuhnya. Permanen, sah, mutlak di keluarga baru kita, yaitu keluarga kerajaan Allah. Allah Bapa menjadi Bapa kita, dan kita menjadi ahli waris Kristus. Di mana bersama dengan Kristus, semua yang dimiliki Bapa kita, kita adalah pewarisnya. Apa warisan itu? Yaitu sorga dan segala berkatnya. Segala sesuatu dari kehidupan lama yang berdosa, terhukum, menderita, binasa, dihapuskan. Hutang yang kita tanggung dibatalkan di kayu salib. Dan kita menjadi baru, lahir baru sebagai anak Allah. Saudara-saudara, mengangkat kita menjadi anak Allah adalah bagian dari pekerjaan Roh Kudus yang menyelamatkan dan menguduskan kita. Maka sebagai anak, mari kita mengikuti semua tuntunan Bapa kita melalui Roh-Nya yang kudus, untuk membuat kita makin hari, makin menjadi serupa dengan Kristus. Ini pekerjaan Roh Kudus. Pekerjaan Roh Kudus bukan membuat kita menjadi orang-orang yang tidak masuk akal, yang berbicara dengan bahasa-bahasa bodoh, yang dikatakan sebagai bahasa roh. Pekerjaan Roh Kudus justru membuat kita menjadi orang-orang yang masuk akal, berbicara masuk akal, memberitakan firman masuk akal. Kita menjadi orang-orang yang masuk akal, sehingga mengerti firman dan menerapkannya dalam kehidupan kita. Pekerjaan Roh Kudus bukan membuat kita menjadi kejang-kejang, bergetar-getar seperti orang kesurupan dan kesetanan, tetapi membuat kita menjadi orang-orang yang lembut, penuh kasih, berinteraksi dengan hormat, dan beribadah dengan santun dan tertib kepada Allah. Pekerjaan Roh Kudus bukan membuat kita menjadi orang-orang yang meluap-luap dengan emosional, lalu dalam ibadah melompat-lompat dengan girang-girang ketika menyanyikan lagu yang kencang, atau menangis-nangis terseduh-seduh ketika menyanyikan lagu-lagu yang pelan dan lembut. Pekerjaan Roh Kudus justru membuat kita meluap-luap dalam semangat untuk belajar firman dan menghasilkan buah-buah roh. Pekerjaan Roh Kudus bukan membuat kita jatuh rebah ke lantai ketika dijamah, tetapi justru membuat kita bangkit dalam hidup baru dan semangat baru untuk memuliakan Tuhan dan melayani pekerjaannya. Maka kita perlu berhati-hati dengan klaim-klaim yang dikatakan sebagai manifestasi kuasa Roh Kudus di aliran-aliran gereja tertentu. Padahal itu semua adalah kebohongan karena bertentangan dengan Alkitab. Saudara-saudara, kiranya Tuhan menolong kita untuk hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pokok-pokok pikiran yang sudah kami peroleh sebagai hasil dari pekerjaan Roh Kudus bagi kami yang Tuhan panggil terlibat dalam pekerjaan pelayanan pemberitaan firman. Kiranya Tuhan memberkati semua hamba Tuhan yang mengemban tugas pelayanan untuk memberitakan firman di hari Minggu tanggal
8 Juni dalam perayaan Pentakosta, dan bahkan sepanjang minggu pesta Pentakosta 8 sampai 14 Juni itu Tuhan. Kiranya Roh Kudus bekerja di dalam diri kami untuk makin hari makin menuntun kami bertumbuh dalam kekudusan, bertumbuh dalam kebenaran untuk hidup memuliakan Tuhan. Berkati gereja Masih Injili di Minahasa, berkati dalam segala tugas panggilan pelayanan, tolong campur tangan dalam segala pergumulan. Terpujilah nama Tuhan. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian saudara-saudara untuk segmen kali ini. Sampai kita berjumpa lagi pada segmen-segmen berikutnya. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.